Audio Jungle. Horas Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan harian HKBP Delta Mas di hari ini. Salam sejahtera buat saudara semua, dimanapun berada, damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal melalui nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang selalu mengasihi kami, Tuhan yang kudus dan mulia, terima kasih dan kami bersyukur untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Pada hari ini kami akan kembali memulai dan melanjutkan semua aktivitas dan pekerjaan yang kami rencanakan. Kami bisa memasuki hari ini, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Kami percaya dalam segala hal Tuhan punya rencana yang baik dalam kehidupan kami. Dan saat ini pun kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan untuk kami dapat mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan harian HKBP pada hari ini hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, diambil dari dalam bahasa Batak, Filipi 4 ayat 10 tolu. Saluhutna dotar patu pau marhite-hite ibana, na margogoi honau. Dalam bahasa Indonesia, Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Demikian firman Tuhan. Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, ketika kita merenungkan nats bacaan kita pada hari ini, kita diingatkan akan kekuatan luar biasa yang tersedia bagi kita sebagai orang percaya melalui Kristus. Ayat ini sering dikutip sebagai sumber penguatan, terutama saat kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi bukanlah seseorang yang berbicara tanpa pengalaman. Ia menulis kata-kata ini dari penjara,
tempat di mana ia mengalami kesulitan besar. Selama beberapa waktu, orang Kristen di Filipi sempat tidak bisa memberikan bantuan materi kepada Paulus. Meskipun dalam kondisi yang sulit, Paulus menyatakan keyakinannya bahwa dalam segala keadaan, ia dapat menanggungnya melalui kekuatan yang diberikan oleh Kristus. Dan belakangan hari, jemaat Filipi bisa mengirimkan hal-hal yang Paulus butuhkan. Paulus memuji kemurahan hati orang-orang Kristen di Filipi dan berterima kasih karena semua kebutuhannya terpenuhi berkat bantuan mereka. Yang pertama, menghadapi tantangan hidup dengan iman. Setiap orang pasti mengalami berbagai tantangan dalam hidup, entah itu masalah kesehatan, masalah keuangan, relasi, atau pekerjaan. Ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tampak sulit atau bahkan mustahil untuk dihadapi, seringkali kita merasa lelah dan putus asa atau tidak mampu melanjutkan. Namun, ayat ini memberikan kita harapan bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan tersebut. Kekuatan kita mungkin terbatas, tetapi kekuatan Kristus yang tak terbataslah yang akan memampukan kita untuk melewati setiap situasi. Yang kedua, kekuatanku bukan dari diriku sendiri. Paulus menekankan bahwa kekuatannya tidak berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus. Dalam kelemahan kita, kekuatan Tuhan menjadi sempurna. Itu nanti bisa dibaca dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Ketika kita merasa tidak sanggup, disitulah Tuhan bekerja dengan lebih nyata. Ia memberikan kita kemampuan untuk bertahan, terus maju, dan akhirnya mengatasi setiap rintangan yang ada. Ini adalah pengingat bahwa kita tidak perlu mengandalkan kemampuan kita sendiri, melainkan harus bersandar sepenuhnya kepada Kristus. Yang ketiga, mengandalkan Kristus dalam segala perkara. Segala perkara mencakup semua aspek kehidupan kita, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam setiap aspek, kita dipanggil untuk mengandalkan Kristus. Apakah itu dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan, ataupun dalam kehidupan pribadi. Kita perlu mengingat bahwa kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan kita sendiri. Kita memerlukan kekuatan dan hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup kita dengan baik dan benar. 4. Ketekunan dan ketenangan di tengah badai. Nats kita pada hari ini dalam Filipi 4 ayat 13 mengajarkan kita untuk tetap tekun dan tenang di tengah badai kehidupan. Dengan kekuatan dari Kristus, kita dapat memiliki ketenangan yang melampaui akal budi, bahkan ketika kita dalam segala sesuatu di sekitar kita tampak kacau. Tapi kita harus dapat menghadapinya dengan ketenangan. Kita dapat berjalan dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap situasi dan bahkan Ia memberi kita kekuatan yang kita perlukan untuk menanggungnya. Mari kita ingat bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam setiap tantangan, Tuhan ada bersama kita, memberi kita kekuatan dan kemampuan untuk menanggung segala perkara. Ketika kita mengandalkan Kristus, kita dapat melewati setiap masalah sesulit apapun dengan keyakinan bahwa kekuatannya akan memampukan kita. Seperti Paulus, kita juga dapat berkata dengan penuh keyakinan,
segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang baru kami dengar di hari ini. Dan melalui firman yang baru kami dengar ini, kiranya kami pun dikuatkan dan kami pun merasa lebih yakin lagi, lebih beriman lagi bahwa kami akan tetap bersandar kepadamu karena Engkau akan memberikan jalan keluar, membuka jalan yang terbaik bagi kami di dalam menghadapi setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Demikian juga berkatilah Bapa kami di sepanjang hari ini, di dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan juga dalam pelayanan. Dan kiranya Tuhanlah yang menjadikan kami berhasil dan berkemenangan di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk Inana Babalu, kiranya Engkaulah ya Tuhan yang memberikan sukacita, kesehatan, dan juga mencukupkan kebutuhan mereka, sehingga mereka pun semakin merasakan kasih dalam janji setiamu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga di jemaat-Mu yang saat ini merindukan keturunan di keluarga mereka. Kiranya Engkaulah ya Bapa yang menghadirkan keturunan di tengah-tengah keluarga mereka, sehingga mereka pun dapat merasakan sukacita yang daripadamu. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, baik yang saat ini bersama kami, dan yang berada di luar kota yang jauh dari kami orang tuanya, di mana mereka untuk menuntut ilmu ataupun untuk bekerja. Kiranya Tuhanlah yang memimpin kehidupan mereka. Jauhkan mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Dan Engkaulah ya Bapa yang mendatangkan sahabat-sahabat yang baik bagi mereka, yang dapat mendukung mereka dalam pendidikan maupun pekerjaan mereka. Demikian juga dalam pergaulan mereka, Engkau yang pimpin mereka ya Bapa, agar mereka pun dapat beraktivitas dan bergaul sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Demikian juga ya Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini merasa lemah. Kiranya Tuhan kuatkan, dan yang susah, sedih, Tuhan hiburkan. Demikian juga yang putus asa, Engkau berikan semangat baru, dan yang terikat terbelenggu dosa, Tuhan lepaskan dan beri kemenangan. Serta yang sedang dalam masalah atau persoalan, kiranya Tuhanlah yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan atas segala yang terjadi dalam kehidupan kami dan juga di setiap rencana-rencana kehidupan kami. Karena kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami semua. Karena Engkaulah yang Maha Tahu, yang Maha Kuasa, Maha Melihat akan masa depan kami. Kami serahkan semua permohonan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kiranya kehendak-Mu lah yang jadi di bumi ini seperti di surga. Haleluya. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.